Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan kami yang di UMKM Rumah Sanggaria. Metode pelaksanaan kuliah lapangan. Metode yang digunakan pada saat kuliah lapangan yaitu dengan mendatangi secara langsung lokasi UMKM yang telah ditunjuk dengan ikut berpartisipasi dalam berbagai kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan bisnis dari UMKM. Mulai dari proses produksi sampai distribusi produk hingga sampai ke tangan konsumen. Dengan metode partisipasi praktek secara langsung, mahasiswa bisa mengetahui proses-proses yang dilakukan pemilik UMKM untuk menghasilkan produk sehingga dapat digunakan data dari laporan akhir kuliah lapangan dan juga pembelajaran tersendiri bagi mahasiswa. Selain partisipasi praktek langsung tersebut, data juga kami peroleh secara primer melalui metode wawancara secara lebih mendalam mengenai awal berdiri usaha sampai kesulitan-kesulitan yang dialami oleh pemilik UMKM ketika menghadapi persaingan di dunia bisnis secara langsung. Yang selanjutnya, profil UMKM. Profil UMKM ini yang dimiliki Bapak Supriyono yang beralamat di Desa Jeglung Harjo, Kecamatan Tanggungunung, Kabupaten Tulungagung dengan nama UMKM Rumah Oleh-oleh Sanggaria. Produk yang dibuat yaitu keripik pisang, sale pisang, tiwul instan, ampok, gatot, dan cemilan lainnya. Rumah Sanggaria merupakan UMKM yang bergerak pada sektor makanan, khususnya makanan tradisional. Yang membedakan produk makanan dari Rumah Sanggaria dengan yang lain yaitu pengemasan yang modern sehingga lebih menarik minat konsumen. Rumah Sanggaria memproduksi beraneka macam produk makanan tradisional, baik makanan pengganti nasi maupun camilan sehari-hari. Produk makanannya antara lain tiwul, ampok, gatot, sedangkan camilan yaitu sale, keripik, dan stik. Usaha ini dibuat karena melimpahnya bahan baku yang tersedia sehingga pemilik usaha berinisiatif untuk mengolah bahan baku yang melimpah ini menjadi produk kreatif berdaya jual tinggi yang dapat dinikmati masyarakat luas. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah, struktur organisasi, serta tata kelola di UMKM Rumah Sanggaria. UMKM Rumah Sanggaria berdiri pada tahun 2012 yang pada awalnya melihat potensi sumber daya alam yang melimpah di Desa Jeglung Harjo. Bapak Supriyono memiliki ide agar bahan baku yang melimpah tersebut dapat memiliki nilai jual yang lebih tinggi. Karena pada sebelumnya bahan baku tersebut hanya dijual mentahnya saja di luar daerah. Maka dari itu, Bapak Supriyono berinovasi untuk mengolah sumber daya alam tersebut menjadi suatu produk yang dapat memiliki nilai jual yang lebih tinggi. Untuk namanya sendiri diambil dari wisata yang berada di daerah tersebut, yaitu Pantai Sanggar. Struktur organisasi dan tata kelola. Usaha ini adalah usaha milik pribadi dari Bapak Supriyono yang semua proses produksi, pemasaran, serta manajemen hanya dikelola oleh beliau. Terkadang terdapat sedikit kendala mulai dari produksi yang kalang kabut, pemasaran, serta manajemen yang belum tertata rapi. Untuk karyawannya sendiri, Bapak Supriyono mengambil tenaga kerja yang berada di sekitarnya, yaitu tangga-tangganya. Bapak Supriyono juga memberikan kesempatan agar karyanya untuk memproduksi sendiri di rumah dan hasil produksinya itu dapat dijual ke UMKM Rumah Sanggaria. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sonia Sukma, Nintra R318. Saya akan melanjutkan materi tentang deskripsi kegiatan kuliah lapangan. Nah, seperti yang teman-teman tahu, kuliah lapangan kali ini berlangsung selama 3 minggu dan setiap minggu itu
bisa terjadi 1-2 kali pertemuan. Nah, karena lokasi magang kami kelompok 4 ada di jauh dari kota, di pegunungan, jadi kami memutuskan untuk mengambil 1 kali pertemuan setiap minggunya dan mengambil hari Selasa. Nah, pada kegiatan kuliah lapangan ini, pada minggu pertama, kegiatan yang kami lakukan yaitu diskusi pelaksanaan kegiatan kuliah lapangan, dan juga bapaknya memperkenalkan produk-produk dari Rumah Sanggaria ini kepada kami. Selain itu, kami juga berdiskusi tentang apa saja kegiatan apa saja yang kami lakukan pada kesempatan kali itu. Kemudian pada minggu kedua, kami juga melakukan kegiatan pemotretan yang nantinya digunakan untuk kegiatan promosi di sosial media dan juga marketplace seperti Instagram dan juga Shopee. Selain itu, kami juga membantu proses pengemasan produk-produk Rumah Sanggaria seperti tiwul instan dan juga ampok instan. Selanjutnya, pada minggu ketiga, kami melakukan pengeditan foto yang nantinya akan kami upload di Shopee dan juga Instagram tersebut. Selain itu, kami juga sedikit menjelaskan bagaimana pengoperasian sosial media itu kepada bapaknya agar bapaknya tidak kalah saing dengan pembisnis muda lainnya. Dan karena minggu ketiga ini minggu terakhir, kami juga melakukan sesi tanya jawab atau wawancara kepada bapaknya untuk memenuhi tugas kami dalam laporan ini. Kemudian kaitan kegiatan kuliah lapangan dengan mata kuliah di kampus. Kaitannya yaitu dengan mata kuliah perilaku konsumen, karena dalam praktiknya mahasiswa tidak hanya diajari bagaimana UMKM tersebut berproduksi, namun juga pengoperasian, pemasaran, dan juga mengetahui perilaku-perilaku konsumen atas produk yang mereka tawarkan. Dalam hal ini, menghadapi bagaimana perilaku konsumen tersebut, UMKM Rumah Sanggaria sudah beberapa kali mendapatkan praktiknya secara langsung, sehingga dapat membantu kami menambah pengetahuan. Nah, hal itu berupa sesuai memahami berbagai perilaku konsumen, memahami karakteristik konsumen, dan juga tindakan apa saja yang bisa dilakukan untuk mempertahankan loyalitas konsumen dan juga tolak ukur sebagai konsumen terkait utility konsumen dan serta cara mengatasinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desi Puspita Ramadhani, NIM terakhir 3324. Di sini saya akan jelaskan target pasar dari UMKM Rumah Sanggaria. Jadi target pasarnya itu untuk di toko oleh-oleh, swalayan, dan juga supermarket. Ada juga di beberapa pasar tradisional namun tidak banyak, mengingat harganya yang akan kalah saing dengan produk serupa namun dengan standar kualitas yang di bawah produk Rumah Sanggaria. Kemudian untuk target penjualan per bulan itu belum tetap, namun Rumah Sanggaria sudah mempunyai konsumen tetap yang mana apabila stok di tokonya itu kosong, bisa langsung menghubungi pemilik Rumah Sanggaria untuk dikirimkan produknya. Kemudian untuk promosi itu dilakukan dengan sistem door to door dan juga melalui radio perkasa dan liur. Kemudian untuk perilaku konsumen yang dihadapi oleh UMKM Rumah Sanggaria sendiri, mulai dari minat konsumen terhadap produk itu cukup banyak dan cukup stabil, di mana tidak ada perbedaan yang cukup signifikan di antara semua produknya. Kemudian, kenapa kok produk dari Rumah Sanggaria itu cukup mahal, mengingat kualitas dari produk mulai dari mutu, rasa, dan juga kemasan yang lebih menarik dan juga lebih modern. Seperti contohnya produk tiwul itu bisa dibandingkan dengan produk tiwul dari Trenggalek, Blitar, dan juga Pucang Laban, yang masing-masing produknya mempunyai ciri khas. Selanjutnya, apabila ada konsumen yang berkomentar seperti itu, maka Pak Supriyono sendiri menuturkan bahwa apabila ingin membeli produk kami ya silahkan, namun jika tidak, kami akan menjualnya kepada yang mau. Jadi memang Rumah Sanggaria sudah mempunyai target tersendiri yang apabila tidak dipenuhi maka akan mengalami kerugian. Terima kasih.
Saya Sherly Dewi Cahyani, NIM 332 akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu yang poin C dan D. Yang C adalah cara UMKM Rumol Sanggaria memahami karakteristik konsumen. Cara UMKM Rumol Sanggaria memahami berbagai karakteristik keinginan konsumen, yaitu yang terpenting tetap mengedepankan kualitas produk dan tetap memiliki target tersendiri sesuai dengan target pasar yang dituju untuk bisa lebih bersaing tanpa adanya kerugian. Karakteristik konsumen tersebut biasanya dapat dilihat ketika melakukan proses jual beli. Untuk memahami keinginan tersebut, maka Rumol Sanggaria memberikan penawaran kepada konsumen dengan produk yang sudah kemasan dan berlabel, atau untuk produk yang loss timbangan bagi pengepul. Biasanya pelanggan yang menghendaki produk kemasan berlabel untuk dijual di toko-toko oleh-oleh, swalayan atau supermarket. Sedangkan untuk pengepul biasanya menginginkan produk yang loss timbangan sehingga dapat dijual lagi. Untuk harga pastinya juga berbeda. Untuk produk loss timbangan akan lebih murah karena memang biaya untuk kemas ulang juga ada tambahan tersendiri. Biasanya untuk kemasan loss pengepul itu 5 kg per bungkusnya. Kebanyakan konsumen pengepul untuk produk loss timbangan itu berupa keripik pisang dan sale pisang. Untuk produk tiwul sendiri, untuk kemasan loss timbangan pengepul belum terlalu banyak. Biasanya untuk dijual kembali dan juga dikonsumsi oleh konsumen. Selanjutnya yaitu poin D, tentang tindakan yang dilakukan UMKM Rumol Sanggaria dalam mempertahankan loyalitas konsumen terhadap barang mereka. Tindakan yang sudah dilakukan dalam mempertahankan loyalitas konsumen terhadap produk Rumol Sanggaria yaitu dengan tetap mengutamakan kualitas produk baik rasa maupun kemasan sehingga tidak membuat pelanggan kecewa. Karena sudah banyak pelanggan atau pemasok dari Rumol Sanggaria yang hafal dengan kualitas produk yang baik, jadi memang ketika terjadi kesalahan ketika proses produksi atau distribusi yang menyebabkan terjadinya kerusakan atau kecacatan untuk produk, semisal seperti yang dipaparkan oleh Pak Supriyono selaku pemilik, bahwa ketika proses produksi, ketika penggorengan keripik pisang terjadi kesalahan yang membuat keripik kurang renyah dan keras, pastinya mengurangi kualitas produk. Dan selanjutnya terpaksa keripik pisang tersebut tidak bisa diterima di pasaran oleh pelanggan dan terpaksa juga harus ditarik dari pasaran demi menjaga kualitas dan kepuasan konsumen. Untuk produk tiwul juga pernah mengalami kegagalan, namun hal itu masih diproses produksi ketika tiwul tidak bisa kering dan malah menjadi basi. Hal itu terjadi biasanya karena faktor cuaca dan faktor non-teknis lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sidawaki Saputra. Saya akan menjelaskan bab selanjutnya tentang tolak ukur produsen terkait utility konsumen dan cara mengatasinya. Dari UMKM Rumol Sanggaria, tolak ukur produsen terkait utility konsumen dan cara mengatasinya. Pada awal mulanya produsen memberikan cuma-cuma hasil produksinya kepada tetangga sekitar dan juga orang-orang yang datang ke rumahnya atau saudara-saudaranya. Hal ini bermaksud produsen ingin mendapatkan kritik dan juga saran terkait hasil produk yang ia produksi, sehingga pihak produsen dapat mengevaluasi kembali dan dapat mengupgrade hasil produksinya agar bisa jauh lebih baik dan dapat diminati konsumen. Selanjutnya saya akan menerangkan tentang tantangan yang kami hadapi pada saat kuliah lapangan. Tantangan yang pertama yaitu kami terkendala medan atau letak Rumol Sanggaria yang berada di pegunungan. Oleh sebab itu untuk sampai ke sana membutuhkan waktu yang sangat banyak dan jalan menuju UMKM terbilang sulit dan juga
masih belum diperbaiki jalannya. Jadi terkendalanya yang pertama itu. Dan pada hari pertemuan pertama kami mendiskusikan tentang proker yang kami akan lakukan pada saat kuliah lapangan. Di sini akan tetapi pada saat kuliah lapangan kami terkendala pada kuliah lapangan yang dihentikan karena hanya 3 minggu atau 3-6 pertemuan. Oleh sebab itu kami bermaksud terkendalanya di sini kami sudah merencanakan pemasaran di Car Free Day hari Minggu dan juga promosi dan melakukan promosi atau membuatkan banner arah menuju UMKM Rumol Sanggaria, karena letak UMKM Rumol Sanggaria yang berada di gang, di pelosok atau di gang. Selanjutnya yaitu tantangan pada Rumol Sanggaria pada pemasaran, sektor pemasaran. Di sini Rumol Sanggaria hanya memasarkan pada orang-orang terdekat dan juga dalam suatu forum tersebut temannya memiliki toko dan juga rumah oleh-oleh. Di sini hanya lewat teman ke teman. Dan kami bermaksud untuk membuatkan akun Instagram dan juga Shopee, dan di sini kami bermaksud agar produknya dapat dikenal secara luas. Dan kami juga memberikan arahan atau mengajarkan kepada bapaknya tentang mengoperasikan media sosial agar ketika kami selesai kuliah lapangan, bapaknya dapat menghandle sosial media tersebut dan bermanfaat bagi bapaknya dan juga kami. Itu saja tantangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dimas Anggur Setiawan yang belakang 3341 akan menjelaskan tentang kegiatan yang dapat merubah mindset sebagai pembisnis. Kegiatan kuliah lapangan yang berlangsung selama 3 minggu ini telah mampu merubah mindset mahasiswa memandang pembisnis. Dengan berbagai tantangan yang hadir justru membuat mahasiswa dan pembisnis semakin inovatif dalam melakukan prosesnya. Seorang pembisnis harus pandai membaca situasi dan memanfaatkan peluang. Contohnya yaitu kegiatan Bapak Supriyono yang mengembangkan kekayaan alam daerahnya dengan mengolahnya menjadi bahan konsumsi yang bernilai jual. Berkat beliau, banyak warga sekitar yang terbantu perekonomiannya. Karena tujuan utama Bapak Supriyono adalah memberdayakan masyarakatnya dan menyadarkan masyarakatnya kalau alam ini menyediakan berbagai macam kekayaan yang dengan kreativitas dapat menjadi produk yang bernilai jual. Selain itu, kegiatan kuliah lapangan ini mengajarkan bahwa tidak semuanya selalu berjalan mulus sesuai keinginan. Selalu ada kegagalan setiap proses. Sebelum dimulai usaha ini, Bapak Supriyono bukanlah orang yang memiliki keterampilan membuat keripik pisang. Beliau semangat belajar kepada temannya yang merupakan pengusaha keripik juga dan sempat tidak dibayar. Sampai pada akhirnya Bapak Supriyono memberanikan diri membuat usaha sendiri. Tentunya banyak kegagalan dalam proses pembuatannya, bahkan mengalami kerugian yang banyak karena produk tak layak dijual. Namun Bapak Supriyono pantang menyerah sampai akhirnya di titik ini. Kesabaran, ketekunan, sikap pantang menyerah patut dicontoh dari beliau. Karena semua akan tercapai jika benar-benar berusaha dan berikhtiar dalam menjalankannya. Seorang pebisnis sangat memerlukan adanya relasi untuk memudahkan mendongkrak usahanya. Untuk itu, Bapak Supriyono mengikuti berbagai seminar dan pertemuan UMKM
dan masuk ke dalam organisasi UMKM itu. Dengan adanya organisasi itu memudahkan Bapak Supriyono dalam mendapatkan perizinan produk dan juga membantu memperoleh bantuan dari pinjaman dana. Bapak Supriyono juga dibantu mendapatkan bantuan alat-alat produksi yang tentunya sangat bermanfaat dalam proses pemasaran relasi berjasa untuk membantu menyebar luaskan produk tersebut. Berkat seminar dalam organisasi tersebut, Bapak Supriyono akhirnya dapat menembus pasar oleh-oleh dan swalayan. Itulah mengapa kuliah lapangan yang diselenggarakan ini sangat berperan penting dalam menambah pengetahuan dan pengalaman untuk mahasiswa jurusan manajemen bisnis syariah. Karena kami dapat melihat dan merasakan secara langsung contoh bagaimana suka duka mendirikan sebuah usaha. Ditambah sebagai calon pembisnis di masa depan, mahasiswa diuntungkan karena kegiatan ini dapat sekaligus menambah relasi mahasiswa kegiatan ini dapat sekaligus menambah relasi mahasiswa dengan pembisnis senior yang diharapkan kelak dapat menjadi relasi juga di dunia bisnis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miftahul Khairiyah, NIM 12405183342 akan menjelaskan poin yang berikutnya, yaitu hal-hal yang harus dipersiapkan menghadapi dunia kerja di masa depan. Yang pertama yaitu memahami potensi atau keahlian diri sendiri. Dengan begitu, maka akan lebih mudah memilih dan menentukan bidang pekerjaan yang sesuai. Kemudian peka terhadap peluang-peluang yang ada, karena peluang bisnis tidak akan datang berkali-kali. Sehingga perlu ada keberanian dalam memasuki peluang tersebut dengan sungguh-sungguh. Berkembangnya era 4.0 menuntut para pengusaha untuk mengikuti perkembangan zaman pasar era digital yang mampu mempercepat segala transaksi. Pengusaha yang lihai dalam menangkap peluang akan mampu bertahan. Memandang hal itu diperlukan pelatihan sejak kini agar nantinya dapat bersaing di kehidupan bisnis. Lalu kesimpulan, dari pelaksanaan kuliah lapangan yang dilakukan pada UMKM Rumol Sanggaria, kami mendapatkan banyak sekali ilmu dari pemilik UMKM tersebut, seperti pengelolaan dalam produksi produk dengan bahan baku yang melimpah di desa tersebut, marketing, serta manajemen yang beliau lakukan pada usahanya. Dalam hal menghadapi berbagai perilaku konsumen tersebut, UMKM Sanggaria sudah beberapa kali mendapatkan prakteknya secara langsung sehingga bisa menambah pengetahuan kami sebagai mahasiswa manajemen bisnis syariah yang membutuhkan hal tersebut. Mulai dari segi pasar, dari produk yang harus sesuai untuk konsumen, memahami berbagai perilaku konsumen, memahami berbagai karakteristik konsumen, tindakan yang dilakukan untuk mempertahankan loyalitas konsumen, dan juga tolak ukur sebagai produsen terkait utility konsumen dan serta cara mengatasinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.